Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Novitasari, mahasiswa Universitas Patimura, Maluku, Ambon. Di sini saya akan menampilkan layanan bimbingan kelompok dengan tema etika berkomunikasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sudah pada sarapan? Sudah. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, selalu menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Ibu pimpin doa, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Setelah kita melakukan berdoa, sudah pembukaan, sekarang kita sebelum memulai kegiatan ada baiknya kita kenalan dulu. Mungkin masing-masing di antara kalian sudah saling mengenal, betul? Betul. Cuman mungkin kalian nggak mengenal nama lengkapnya. Nah, di sini supaya kalian tidak tegang, kemudian kalian bisa lebih semangat lagi, Ibu ingin melakukan sebuah permainan sambil melakukan perkenalan. Jadi nanti kalian menyebutkan nama lengkap kalian masing-masing, kemudian disambung dengan hobi kalian. Sepakat? Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya, di mana nanti kita akan membahas permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan, ada baiknya kita kenalan dulu. Jadi masing-masing di antara kalian nanti memperkenalkan diri. Nah, mulai dari ujung nanti bisa memperkenalkan diri, nama lengkap, kemudian menyebutkan hobi. Nah, kemudian di sampingnya menyebutkan nama lengkap dan hobi, kemudian menyebutkan nama lengkap di sampingnya dan hobinya apa. Begitu. Kemudian yang ini menyebutkan nama lengkap, hobi, nama lengkap ini hobi, nama lengkap ini hobi. Begitu. Dan seterusnya sampai ujung. Sepakat? Konsen nggak? Konsen nggak kira-kira? Konsen ya? Oke deh. Kita coba ya. Nama lengkap saya Ibu Stika Rangga Renata, hobi saya nonton film. Oke, silakan duduk. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Raditya Bima Ramanda, hobi saya bermain alat musik, dan teman saya yang di samping Ibu Stika Rangga Renata, hobinya menonton film. Oke, aplaus buat kita semua. Luar biasa sekali ya. Jadi pada pagi hari ini kalian luar biasa, Ibu aplaus banget karena konsentrasi kalian luar biasa. Kalian bisa menyebutkan nama masing-masing, kemudian hobi masing-masing. Jadi kegiatan kita hari ini adalah tentang bimbingan kelompok gitu ya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas yang harus kita sepakati ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Sekarang Ibu tanya dulu. Kalian tahu ini apa? Kertas. Oke. Kalau misalkan kertas ini Ibu remas, ya, kalau misalkan kertas ini Ibu remas, kemudian Ibu buka, kira-kira apa yang terjadi? Halimah. Ada bekasnya itu, Bu. Kayak, jadi kayak rusak gitu. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Kusut jadinya, Kusut. kayak nggak indah lagi gitu. Oke, kusut ya, jadi nggak indah lagi. Oke, ibarat kertas ini ya, jadi yang pertama asas di dalam bimbingan kelompok kita adalah asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Kemudian asas yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Di mana kalian itu mengutarakan permasalahan itu atas kesukarelaan kalian. Jadi tidak ada paksaan bahwa kalian itu datang ke sini, berkumpul di sini ingin menyelesaikan permasalahan yang kalian alami, ya. Kemudian yang keempat adalah asas kenormatifan, di mana di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita harus selalu menjaga norma-norma atau aturan-aturan adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu, paham ya? Ibu akan menjelaskan tugas kita masing-masing. Jadi di sini Ibu sebagai guru BK menjadi ketua atau pemimpin kelompok. Kemudian kalian sebagai anggota kelompok. Topik yang akan kita bahas adalah etika dalam berkomunikasi ya. Ibu mengumpulkan kalian di sini untuk membahas permasalahan
etika dalam berkomunikasi. Ibu yakin masing-masing di antara kalian memiliki permasalahan yang sama, ya atau tidak? Oke. Jadi etika berkomunikasi itu adalah sopan santun ketika kita berbicara dengan seseorang, ya. Kita harus melihat situasi dan kondisinya. Kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berarti kita harus berbicara dengan sopan. Kemudian kalau misalkan kita berbicara dengan teman sejawat, kita harus tetap menggunakan bahasa yang sopan, dan ketika bercanda itu juga kita harus tahu batasan. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang Ibu minta boleh masing-masing di antara kalian mengutarakan permasalahan yang kalian alami terkait dengan etika dalam berkomunikasi. Bisa dimulai dari siapa? Boleh angkat tangan. Oke. Siapa? Ada lagi? Boleh. Saya Nurul Fitriani. Saya itu orangnya emosian ya, Bu. Iya. Saya tuh nada bicara saya tuh tinggi kayak nggak ngapa-ngapain aja. Jadi apalagi kalau ada presentasi di kelas sama guru gitu, kalau ada yang nanya terus dia tuh nyolot gitu, Bu. Saya lebih nyolot. Bahkan sama guru juga saya kadang-kadang nadanya tinggi terus nyolot gitu, Bu. Ini aja tinggi ya. Oke. Itu tadi ya, beberapa sudah mengungkapkan permasalahan masing-masing. Tadi ada yang bilang katanya saya itu berbicara dengan nada tinggi, Bu, karena logat saya, karena saya orang Lampung begitu ya. Kemudian ada juga saya berbicaranya tuh kayak kelihatan nyolot loh, Bu. Jadi kalau ada orang yang berbicara keras dari saya tuh saya ikut lebih keras lagi gitu ya, kurang lebihnya. Jadi beberapa dampak dari ketika kita tidak bisa memiliki attitude atau sopan santun ketika berkomunikasi itu ternyata banyak dampaknya. Oke, Ibu punya video yang harus kalian tonton. Nanti setelah kita menonton kita bisa menyimpulkan kira-kira apa sih etika berkomunikasi itu. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai sopan santun. Yuk disimak. Sebenarnya sopan santun itu apa sih? Sopan santun adalah suatu sikap ataupun perilaku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Sopan santun wajib dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sekian video penjelasan mengenai sopan santun. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Itu tadi video terkait dengan etika dalam berkomunikasi. Nah, Ibu minta pendapat kalian. Apa sih yang kalian dapat dari apa yang kalian tonton tadi? Apa? Ya, boleh. Menyambung kata dari Indi Nawati tadi kan di video ada magic words. Itu indah banget menurutku. Karena di dalam three magic words itu ada tolong, maaf, sama terima kasih. Ketika kita berinteraksi sama orang lain, kita mengucapkan yang pertama itu tolong, itu orang lain udah rasanya seneng banget gitu, minta tolong. Terus yang kedua kalau nggak sengaja minta maaf, itu meminimalisir terjadinya perselisihan tadi. Terus yang ketiga itu terima kasih. Ketika kita minta bantuan, tolong, harus diakhiri dengan terima kasih. Itu sudah contoh sikap yang menghargai orang lain. Oke. Nah, dari hal ini Ibu minta kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Boleh deh 2-3 siswa mengutarakan kesimpulan apa? Boleh, Halimah. Jadi dari awal sampai akhir tadi, sampai sekarang ini, Halimah narik kesimpulan kayak mungkin kita harus memperbaiki sikap kita dan etika kita dalam di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena nanti kalau sikap dan etika kita membaik itu efeknya nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat masyarakat. Oke, luar biasa. Aplaus dulu buat Halimah. Tadi sudah beberapa kesimpulan yang sudah ditarik, kemudian Ibu menyimpulkan bahwa ternyata sangat-sangat luar biasa dan sangat penting ketika kita bisa menerapkan etika di dalam berkomunikasi. Tadi ketika kita memiliki sikap komunikasi yang baik, kita lebih dihargai, kemudian kita harus bisa merubah. Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan guru? Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan orang tua? Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan teman sejawat ya? Dan tidak lupa lagi kita harus menerapkan 3 tadi itu ya. Yang pertama ketika kita butuh bantuan kita minta tolong. Kemudian jangan lupa meminta maaf, dan yang terakhir adalah ucapkan terima kasih ya. Itu sepele tapi efeknya adalah luar biasa sekali ya. Oke,
Oke, tadi dari beberapa kesimpulan, sekarang Ibu ingin menanyakan kira-kira rencana apa, rencana tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan kegiatan ini. Ibu pengen tahu refleksi diri kalian, kira-kira rencananya apa sih setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang harus kalian rubah, apa yang harus kalian perbaiki. Boleh diutarakan masing-masing, mulai dari ujung, silakan. Rencananya apa? Rencananya akan kalau berbicara ke orang lain itu harus lebih berhati-hati. Oke. Tetap harus menjaga perasaan orang lain kalau dalam berbicara. Ya, Radit? Kalau saya insya Allah berusaha semaksimal mungkin buat nerapin 3 magic words tadi. Kalau meminta bantuan, pertama ya tolong. Kalau melakukan kesalahan, minta maaf. Terus diakhiri dengan terima kasih. Iya. Oke, jadi luar biasa ya rencana-rencana yang sudah kalian susun terkait dengan setelah mengikuti kegiatan ini apa sih yang harus kalian lakukan. Tadi kalian sudah punya planning, sudah punya rencana yang harus kalian lakukan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah mulai kapan kalian akan menerapkan itu semua? Boleh? Mulai kapan kira-kira? Halimah? Kalau inget Mulai kapan? Hari ini Bu, setelah hari acara ini, kalau keluar nih dari pintu saya ketemu orang, saya senyum Bu. Oke. Jadi mulai setelah kegiatan ini kalian bisa menerapkan rencana yang kalian buat ya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya. Ingat menerapkan 3 tadi. Yang pertama minta tolong, minta maaf dan terima kasih. Kemudian kita harus menerapkan kebiasaan di sekolah kita. Ada 5S ya. Apa aja tuh? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Oke, lengkap ya. Ada salam, senyum, sopan, santun dan lain sebagainya ya. Pokoknya intinya kita harus selalu ramah dengan orang, kita harus bersikap sopan, kita harus bisa menjaga tutur bahasa kita ya. Setelah ini Ibu mempunyai lembar evaluasi, di mana evaluasi ini nanti kalian isi ya. Evaluasinya nanti kalian isi. Ini ada evaluasi proses ya. Nanti bisa kalian isi. Kemudian kalau sudah diisi nanti bisa dikumpulkan lagi ke Ibu ya. Oke. Sudah semua ya? Oke, itu ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Kemudian ada satu lagi yang harus kalian isi ya. Nanti bisa dikumpul kalau sudah terisi. Kurang 1 ya. Oke, cukup? Satu lagi ya. Oke, jadi di sini ada lembar kegiatan evaluasi yang harus kalian isi. Nanti di situ ada skor-skornya. Silahkan kalian checklist terkait dengan hal apa yang sudah kalian lakukan ya. Kira-kira kalian memahami atau tidak. Nanti bisa kalian isi. Kemudian kalau sudah nanti bisa dikumpulkan lagi ya. Dikumpulkan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, kira-kira kita adakan pertemuan untuk selanjutnya. Kira-kira nanti kita bahas di grup WA ya. Jadi kan kita ada grup WA nih. Nanti kita bahas di sana terkait dengan tindak lanjut sambil Ibu memantau kalian rencana kalian sudah berjalan atau belum. Begitu, paham ya? Paham. Oke. Sebelum ditutup, Ibu ingin menanyakan kesan dan pesan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Kira-kira kesannya apa sih? Boleh beberapa perwakilan? Kesannya apa? Kalau kesan aku seneng banget kok bisa dapat bimbingan kayak gini, kayak caranya bisa tahu lebih banget tentang cara sopan ke orang lain, kayak lebih ngerti cara ngomong ke orang lain yang benar gimana. Oke, ada lagi kesannya? Radit? Alhamdulillah sih setelah nonton video tadi sama penjelasan dari Ibu jadi lebih tahu tata krama dalam bersosial, terus lebih insya Allah lebih tertata lagi lah perkataannya. Oke. Ini aja. Oke, aplaus buat kita ya. Jadi rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui terkait dengan rencana, terkait dengan aksi yang akan kalian lakukan nanti, kemudian pesan dan kesan yang sudah kalian ungkapkan. Sebelum kita tutup kegiatan ini ada baiknya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan untuk waktunya, untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan selepas dari kegiatan ini nanti kita bisa menerapkan rencana yang sudah kita buat ya.
Ibu akhiri sampai di sini. Sebelum kita tutup, nanti kita bisa bernyanyi sayonara ya. Sebelumnya Ibu tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil berputar kita nyanyi sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Langsung keluar. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Terima kasih. Baik, itu tadi video bimbingan kelompok tentang etika berkomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.